Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Mbak. Baik, suara saya terdengar dengan jelas. Dengar, Pak. Iya, Pak. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat. Terlihat, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Materi kita ya, berikutnya adalah tentang dari sisi di mana ya dalam hal kelistrikan itu ada norma, standar, prosedur, dan kriteria, mana tujuannya semua untuk menjaga dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ketiga di sini untuk keselamatan dan kesehatan kerja dari para pekerjanya di lingkungan mereka tempat bekerja ya. Ini merupakan dari ya, di mana dalam hal regulasi tentu ada ya. Dalam hal terkait dari sisi regulasi ya, kemudian nah ini sudah ya kemarin, dan kemudian dari sisi setiap kita misalnya di mana kita tempat bekerja, misalnya di mana listrik itu dibangkitkan atau ditransmisikan, disalurkan dan digunakan, tentu tetap harus sesuai dengan standarisasi yang ada ya. Ini merupakan dari sisi dasar hukum ataupun regulasinya ya. Nah, di mana pada peraturan-peraturan standarisasi kelistrikan untuk K3 itu perjalanannya panjang ya, dari tahun 1938, kemudian ada PUIL 1964, 77, 87, 2000, dan mungkin sekarang sudah ada 2011 ya. Di mana tujuan dari kelistrikan K3 itu untuk menjamin kehandalan ya instalasi listrik sesuai dengan tujuan dari penggunaannya, serta untuk mencegah timbulnya bahaya akibat listrik, misalnya ada bahaya sentuhan langsung, ada bahaya sentuhan tidak langsung, dan ada juga bahaya kebakaran ya. Nah, bagaimana kita melakukan proteksi bahaya pada sentuhan tidak langsung? Tentu kita melakukan sistem TT, sistem IT, sistem TN. Sistem TT itu pembumian pengamanan, sistem IT hantaran pengamanan, sistem TN pembumian netral pengamanan. Nah, di mana sistem TT di sini adalah kita melakukan membumikan titik netral di sumbernya dan membumikan pada BKT instalasi dan juga BKT perlengkapan listrik ya. Jadi bila terjadi ada kegagalan isolasi, maka tegangan suplainya itu akan terputus karena alat proteksi itu bekerja secara otomatis ya. Sedangkan sistem ET ini bila terjadi arus bocor ya atau terjadi hubung singkat, arusnya itu akan tersalur ke bumi ya melalui pengantar pengaman sehingga arus meningkat dan pengaman akan terputus secara otomatis ya. Sistem TN antara netral dan pengaman digabung atau dikoppel ya. Nah, ini ada beberapa bagaimana kita melakukan pengendalian bahaya sentuh tidak langsung ya dengan menggunakan grounding. Nah, bagaimana grounding tidak sempurna ya. Ini ada beberapa pengendalian grounding, kemudian ada pengendalian menggunakan grounding fault circuit interrupter. Baik, selanjutnya
di mana bahaya listrik ya. Bahaya listrik itu tentu kita mengingat arus ataupun tegangan listrik itu tidak berbau, tidak ada bunyi, tidak ada tampak, dan dapat kita rasakan dan dapat juga menyebabkan kematian ya. Di mana ada misalnya arus kejut, kemudian ada efek termalnya, kemudian ada efek dari medan listrik dan medan magnet ya, merupakan electrical hazard ya. Ini ada beberapa tipe kebakaran ya pada peralatan listrik, ada kebakaran kelas C. Nah, kemudian bagaimana misalnya terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan ya? Misalnya terlihat asap di peralatan listrik, kemudian kita bisa langsung menekan switch off ya, atau mematikan arus listrik pada peralatan tersebut, sehingga kemudian kita juga dapat mematikan aliran listrik ke ruangan di mana terjadi kebakaran listrik. Kemudian jangan kita membuka electrical cabinet yang terbakar ya apabila kita belum menyediakan alat pemadamnya. Kemudian orang yang tidak berkepentingan itu harus segera meninggalkan ruangan dan kita dapat menyingkirkan barang-barang yang memungkinkan terjadi penyebaran kebakaran serta kita menggunakan pemadam yang sesuai ya. Ini merupakan dampak dari arus kejut listrik bagi manusia ya. Ini ada beberapa contoh di mana tangannya terbakar, ini terkena arus kejut ya, cedera luka. Nah, tadi ada sentuhan langsung dan juga sentuhan tidak langsung ya. Sentuhan langsung, bahaya sentuhannya pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan, sedangkan tidak langsung bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan ya. Ini ada beberapa bahaya kejut listrik ya, kemudian dari efek sengatan listrik nanti bisa kalian baca. Nah, ini ada standar dari tegangan sentuh yang diizinkan. Nah, kebakaran listrik itu bisa terjadi karena adanya pembebanan lebih, kemudian sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, kemudian pembatas arus tidak sesuai, adanya kebocoran isolasi, kemudian listrik statik, dan sambaran petir ya. Nah, jadi tentu kita harus menjaga standarisasi instalasi listrik yang ada di tempat kita bekerja. Nah, ini contoh nih. Ini apakah kabelnya yang masih tersambung ini sudah berstandar ya dengan terkelupas ya. Kemudian ada jarak aman bagaimana kita memproteksi bahaya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Pada saat kita menyambung instalasi listrik melalui perkabelan, nah apakah dengan melakukan penyambungan seperti itu sudah sesuai dengan standar yang bisa menyebabkan bahaya listrik? Nah, ini juga ya, ada beberapa gambar ini saya berikan. Kemudian ini juga ya di halaman apakah memang sudah berstandar. Ini juga ya, ada sambungan-sambungan. Nah, tentu setelah nanti kalian di lingkungan tempat bekerja tentu bisa melihat atau mencari standar-standar ataupun mengetahui di lingkungan apakah masih terjadi ya penyambungan yang tentu bisa mengakibatkan potensi bahaya ya dari bahaya langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi memang ada beberapa potensi ya. Nah, tentu bagaimana kita melakukan proteksi ya terhadap instalasi kelistrikan yang ada di lingkungan tempat kita bekerja dengan kita melihat mengetahui apakah perlengkapan ataupun peralatannya telah memenuhi standarisasi ataupun